Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini saya akan mewawancara mengenai pembelajaran metodologi pendidikan pondok pesantren. Yang mana sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Fatahillah dari Prodi MPI semester 6 yang akan mengerjakan tugas mengenai wawancara atau tanya jawab terkait pondok pesantren, yang mana saya sekarang berada di pondok pesantren Al-Qahariyah bersama Pak Ustadz atau roisnya atau kepala sukunya dari santri Al-Qahariyah. Nah, sekarang sedang bersama kita ini dengan Pak Ustadz siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus, sering dipanggil kalau di sini Yunus ya. Cukup segitu ya kalau perkenalan. Ya, cukup. Baik, langsung saja ya Pak Ustadz. Langsung saja, silakan. Mohon izin, saya dari Institut Agama Islam Bogor ingin tanya mengenai seputar Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Ya, silakan. Nah, untuk yang pertama ini, dari Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini pasti memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Ya, betul. Yang membuat Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini bisa berdiri atau mencetak generasi-generasi muda yang sangat bagus tentunya. Nah, Ya. dari Pak Ustadz sendiri saya ingin tahu nih, apa sih misi dan visi Al-Qahariyah ini? Ya. Untuk misi dan visi dari Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini, yang pertama untuk misinya itu yang pertama itu mencetak santri yang pertama ulamaul amilin, yang kedua itu mencetak imamul muttaqin, yang ketiga itu adalah muttaqin. Jadi itu adalah salah satu atau misi dari Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Adapun nanti untuk visinya, ya kan, untuk visinya itu kita bisa jelaskan hanya sebagiannya saja karena itu untuk visinya terlalu banyak dan juga terlalu beberapa poin juga ya. Karena kita bisa menjelaskannya hanya beberapa poin saja. Yang pertama, kita di sini itu visinya adalah mencetak santri generasi yang jujur, ya akan berakhlakul karimah dan juga memiliki wawasan yang tinggi baik dalam kitab kuning dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, kita visinya itu menyiapkan sarana prasarana yang lebih baik, kayak semisalkan kita untuk menyiapkan ruangan-ruangan kayak buat belajar santri itu lebih efektif lagi, untuk lebih tenang lagi dan untuk lebih rileks untuk belajarnya ya, karena belajar itu butuh tenang dan juga rileks agar semua kita itu lebih maju dan untuk lebih masuk ya. Adapun nanti untuk visinya kita di pesantren Al-Qahariyah itu yang pertama kita meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik santri agar nanti itu kedepannya santri lebih dalam segi mentalnya ataupun nanti untuk public speakingnya itu lebih maju, lebih meningkat lagi. Tapi nanti untuk visi yang selanjutnya kita itu mendidik santri jujur, disiplin dan juga menaati peraturan-peraturan yang ada di Kobong ya, atau yang ada di Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Karena yang paling penting itu untuk santri itu bukan hanya mengaji tapi juga disiplin dalam tata tertib ya, maupun jujur dalam hal apapun, itu yang paling penting. Mungkin itu saja untuk visi ya. Lalu nanti untuk beberapa poinnya lagi kita tidak bisa untuk menyebutkannya, nanti juga bisa lebih di share atau ke apa ya. Boleh nanti kalau misalkan lebih penasaran Di saluran ada. Di saluran juga ada ya untuk visinya. Nah, jadi visi misinya itu sangat kuat. Makanya di Pondok Pesantren Al-Qahariyah berarti nih bukan hanya pintar dalam ilmu agama, Ya, tapi betul. juga mencerdaskan untuk ilmu yang umumnya juga Umumnya ya. juga. Nah, juga tadi dijelaskan bahwasanya ilmu itu ibaratin nomor kedua, yang penting akhlaknya dulu ya Pak Ustadz ya. Dulu yang Nah, penting. yang penting akhlaknya dulu, setelah itu baru ilmu. Oke, Ilmunya. baik. Visi misinya sudah sangat kuat. Yang pastinya untuk melancarkan visi misi tersebut di Pondok Pesantren Al-Qahariyah, dan saya juga mau tahu nih bagaimana atau apa saja program kerja atau program tahunan kegiatan Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Kita tahu Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini sebuah pondok pesantren yang sangat memperdalam ilmu agama. Nah, pastinya memiliki program kerja atau program tahunan. Nah, saya mau tahu apa aja sih Pak Ustadz? Nah, nanti untuk program tahunan ya, program kerja Pondok Pesantren Al-Qahariyah kayak tahunan kita di sini nanti ada semacam perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada salah satunya itu kita di sini program tahunan ada seperti nanti ke perlombaan Muharram. Nanti untuk perlombaan Muharram itu nanti semua santri itu wajib untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ya, nanti di perlombaan Muharram itu agar mendidik santri itu yang tadi saya divisi jelaskan untuk melatih
public speaking santri dan juga mentalnya. Karena yang paling penting itu karena kita bukan hanya bisa mengaji, tapi juga kita pintar dalam menyampaikan. Ya gitu ya. Karena yang paling penting itu menyampaikan, mengolahnya ya. Mengolahnya itu menyajikan yang paling penting itu. Dan untuk nanti kayak selain dari program Muharram itu kita nanti ada kayak yang mingguannya juga ada di sini, bulanannya juga ada kegiatan-kegiatan yang masih banyak. Adapun nanti kayak seperti muhadharah, kalau muhadharah itu kita selama 1 minggu itu 1 kali. Ya, itu tergantung tingkatannya. Ada yang tingkat muntahir remaja, mutawassit itu beda-beda tingkatan, beda-beda waktunya juga. Itu untuk program-program kayak misalkan nanti ada acara Hari Santri, karena Hari Santri juga kita kan adalah salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan karena itu adalah agar orang-orang itu tahu bahwasannya ada di kalender itu ada Hari Santri ya. Seperti itu palingnya kegiatan-kegiatan yang ada di program Pondok Pesantren Al-Quhariyah. Masih banyak juga mungkin karena waktu ya kita misalkan kalau menyebutkan semua program kayaknya gak cukup kalau waktunya ini nyampe 2 jam ya gitu. Duh, berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Quhariyah, dari tadi kegiatan Muharram ataupun Muhadharah setiap minggunya untuk melatih kegiatan atau mengasah bakat santri yang terpendam biar kelihatan nih, biar berani gitu, biar nyampaikannya juga jelas ya Pak Ustadz ya. Ya betul. Nah, dari banyaknya kegiatan program tahunan Pondok Pesantren Al-Quhariyah, nggak mungkin dong Pak Ustadz ini berjalan sendiri. Iya, enggak dong. Pastinya memiliki struktur organisasi. Nah, apakah ada struktur organisasi di Pondok Pesantren Al-Quhariyah? Untuk struktur organisasi kita pasti ada di sini karena kata tadi host ya menyebutkan karena tidak berjalannya suatu tanpa ada organisasi karena kita ini harus kerjasama sama organisasi. Tentunya pasti ada. Pertama kita pasti ada persetujuan dulu, ada ridho dulu dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Quhariyah dan juga dari para dewannya. Nanti yang menggarap semuanya nanti diitukan sama organisasi. Kayak misalkan dari mulai keamanan semuanya itu berikut gerak, ikut kontribusi agar dalam setiap mengadakan program, mengadakan setiap acara itu berjalan dengan lancar. Karena kalau misalkan tidak ada organisasi, acara akan hancur, acara akan acak-acakan gitu ya. Benar. Jadi semuanya itu terstruktur dengan rapih ya. Biar programnya juga berjalan dengan sangat lancar. Nah, pastinya dari pembagian struktur itu sudah sangat jelas tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Nah, bagaimana cara Pak Ustadz ini mengecek atau mengkontrol atau mengkoordinasi ini para struktur biar tetap berjalan? Ya. Untuk mengontrol setiap bidang organisasi, ya baik nanti dalam karena di sini juga banyak organisasinya, itu nanti kita para pengurus, terutama dikepalai oleh saya sendiri, itu nanti kita setiap 1 bulan sekali itu kita mengadakan rapat. Di situ juga kita mengadakan evaluasi setiap program maupun setiap kegiatan semua santri, itu kita dilaksanakan programnya nanti itu sebulan sekali para pengurus itu kita koordinasi atau kita seperti kita musyawarah, memperbaiki setiap hal-hal yang harus diperbaiki agar lebih maju lagi untuk kedepannya. Pasti itu pasti ada ya. Wah, sangat mantap sekali. Mantap sekali ya. Warois ini juga cukup berat juga ya. Selain harus memimpin atau kepala suku dari santri-santri, juga harus mengkoordinasi para struktur organisasinya. Karena kalau misalkan organisasinya hancur, pasti nanti saya juga ya. Karena tergantung kepalanya juga ya. Begitu. Wah, the best, semangat terus Pak Ustadz ya. Iya, harus. Nah, untuk selanjutnya dari Pondok Pesantren Al-Quhariyah ini, saya itu sangat ingin tahu dari setiap pondok pesantren yang saya datangi atau kunjungi itu memiliki metode pembelajarannya, ciri khasnya masing-masing. Nah, dari Pondok Pesantren Al-Quhariyah sendiri, bagaimana metode pembelajarannya yang digunakan untuk mengajar para santri atau santriyah yang ada di Al-Quhariyah ini? Ya, untuk metode pembelajaran santriawan dan juga santriawati Ponpes Al-Quhariyah, kita di sini kalau mengaji setiap hari pasti itu Maya. Nanti kita selain dari mengaji, kita juga di sini mengadakan seperti kayak sorogan. Ya, nanti itu agar lebih santri itu lebih cepat untuk pembelajaran. Karena kalau misalkan hanya mengaji tiap harinya, itu untuk sorogan itu membantu santri itu agar lebih cepat mengaji kitab kuningnya atau Al-Quran dan lainnya. Oh, kitab kuning juga dikaji di sini. Dikaji di sini ya. Karena kita ini salafiyah, yang paling di dalam itu adalah kitab kuning kalau di sini ya. Mungkin juga ada kitab kita kayak belajar lain, karena yang paling penting di sini adalah kitab kuning dan Al-Quran yang paling penting. Jadi berarti supaya agar belajarnya tetap lancar, berarti
didukunglah dengan slogan ini ya slogan Pak Ustadz tersebut. ini ya. Bahkan Biar- bukan hanya itu, kita juga di sini para pengurus ya. Nanti kalau misalkan nanti santri ada yang belum lancar Quran, kita juga setiap malamnya itu para pengurus menyediakan les. Les tanpa biaya itu gratis, itu dari real dari para pengurusnya langsung ditugaskan oleh saya. Nanti baik santri cewek maupun santri cowok itu nanti setiap malam itu les. Agar santri itu lebih cepat pembelajarannya ya. Dalam jangka setahun atau beberapa bulan udah lancar Quran, udah pindah-pindah barang kitab ya gitu. di luar waktu kerja juga ini berarti emang benar nih guru-guru di sini tuh berarti pahlawan tanpa jasa ya. Betul Pak sekali Ustadz. ya, Kayak pahlawan gitu tanpa ya. jasa. Tadi udah dijelaskan berarti kan dengan adanya slogan atau les-les privat itu mengevaluasi pembelajaran Ya, dari betul. setiap santrinya bagaimana perkembangan setiap minggunya. Betul. Nah, saya mau tahu juga nih dari banyaknya santri pasti ada perputaran juga, ada yang keluar, ada Ya. yang masuk. Nah, untuk tahun ini kan ada pastinya setiap tahun tuh ada penerimaan santri baru, Ya, Pak betul. Ustadz ya. Hmm. Nah, dari Pondok Pesantren Al-Qahar ini, bagaimana sih alurnya atau bagaimana sih caranya buat masuk ke Pondok Pesantren Al-Qahar ini? Atau seperti apa struktur biar bisa masuk ke Pondok Pesantren Al-Qahar ini? Ya, untuk yang PSB atau penerimaan santri baru di sini kita itu yang pertama kita melakukan metode seperti kita membagikan brosur, seperti kita memberitahu ya kepada semua masyarakat untuk masuk Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini. Al-Qahariyah itu bukan ponpes kaleng-kaleng ya. Kita bisa buktikan ini secara dengan alumni-alumninya. Karena banyak alumni-alumni dari ponpes Al-Qahariyah ini yang memiliki pesantren, memiliki sekolah juga semua udah ada. Nanti untuk para wali murid juga yang nanti santri-santri baru yang untuk calon-calon nanti di tahun 2026 2027 itu kita santri-santrinya juga yang masuk ke sini itu melihat dari alumni-alumni Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Nanti untuk dalam segi mengaji yang di rumah, untuk kegiatan-kegiatan yang akhlak-akhlak santrinya masih dibawa ke rumahnya. Jadi untuk penerimaan santri baru di sini kita berbicara itu sesuai fakta ya. Jika itu berbicara tidak mengada-ngada Pondok Pesantren Al-Qahariyah kayak begini untuk strukturnya atau untuk programnya ataupun untuk sarana prasarananya, kita itu sesuai dengan fakta dan realita berbicaranya. Makanya untuk menarik masyarakat atau anak-anak di luar yang masuk Pondok Pesantren Al-Qahariyah itu juga kita dalam menarikkan seperti itu. Adapun nanti untuk dunia online-nya kita itu mengadakan seperti live ya kan, karena zaman sekarang itu udah canggih ya. Udah canggih ya. Udah canggih, main teknologi dan sebagainya ya gitu paling. Jadi bukan hanya dengan promosi menyebarkan brosur atau Ya. melalui sosial media, Ya. tapi juga dari para alumni juga itu bisa sebagai penarik atau pemberi contoh ya, Ya, bahwasanya keluaran Pondok Pesantren Al-Qahar ini top bagus-bagus, semua. akhlaknya juga bagus, jadi membuat orang tuh tergiur bisa masuk ke Pondok Ya. Pesantren Al-Qahar ya. Pokoknya kalau misalkan lihat Al-Qahariyah itu kalau denger namanya udah ngiler gitu ya, iya. kalau makan ngiler mantep banget ya Al-Qahariyah nih ya kan begitu. Wah, berarti the best nih, berarti Best, ya. alumninya juga sangat bagus. Nah, dan juga saya mau tanyakan lagi, pasti dari banyaknya santri baru itu kan pasti anak-anak tuh bawa kebiasaan dari rumah, entah Ya. dia nakalnya, bandelnya atau macam itu semuanya kan masih kebawa dari suasana rumah Ya. tuh masih menyesuaikan. Nah, dari Pak Ustadz sendiri, apakah ada cara atau penegasan untuk santri itu biar tertib di Pondok Pesantren Al-Qahariyah? Karena kan penyesuaian itu nggak langsung nggak langsung bisa pas nyebur langsung bisa berenang, butuh Enggak. penyesuaian. Pasti ada betul. nakalnya, bandel yang malasnya, apalagi dibangunin paginya kan gitu. Nah, apakah Pak Ustadz nih ada tata tertibnya, bagaimana cara santri ini bisa mengikuti tata tertib kegiatan Pondok Pesantren Al-Qahariyah? Ya, untuk tata tertib pasti setiap pesantren ada ya. Untuk Al-Qahariyah juga memiliki tata tertib juga agar nanti tadi juga seperti santri kita mencetak santri yang disiplin ya, mematuhi peraturan Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Nanti untuk peserta atau untuk santri-santri baru yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan di rumah, baik dari manjanya, ya kan, karena kalau di rumah nyuci sama orang tua, maka Iya. kita masak di rumah orang tua. Bener Untuk banget, ya. pesantren kita bisa mau mandiri. Nah, nanti untuk setiap santri baru ya untuk adaptasi di Pondok Pesantren Al-Qahariyah itu kita di sini untuk santri-santrinya itu langsung terjun. Kayak teman-teman kobongnya, kayak misalkan dari para pengurusnya. Karena di sini karena kan di sini kita nggak di kelas, kita semuanya sama rata satu kobong, ya kan, kayak per kobongnya kita dicampur, yang kuliah, terus yang SMP, yang SMA semuanya dicampur. Makanya untuk santri-santri baru nanti diarah-arahkan sama anak-anak kobongnya atau ketua-ketua kobongnya, sama roisnya atau sebagainya. Nanti santri itu untuk sedikit-sedikit, karena untuk merubah seseorang itu kita tidak langsung harus bisa semuanya 100% langsung berubah, enggak. Kita sedikit-sedikit dulu, kayak misalkan dari sholatnya dulu nih ke masjid, kita ke masjid dulu, misalkan dengan pelan-pelan. Nanti dengan
seiringnya waktu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, nanti anak itu ada perubahannya gitu. Nanti kalau misalkan terlalu dipaksa, bukannya makin lurus, tapi kalau terpaksa nanti yang adanya patah, ya, begitu. Karena kalau misalkan anak-anak itu kalau kita kalau udah SD, SMP ya, yang ke sini masuknya kita dengan cara perlahan. Karena untuk menjadikan seseorang yang lebih baik itu kita perlahan, senyap, yang penting jitu begitu. Berarti emang dari seniornya juga atau dari santri-santri terdahulunya juga itu sangat merangkul ya, Ya, untuk betul. mengajak supaya mengikuti tata tertibnya. Betul. Nah, gitu. Oke, bagus sekali ini Pak Ustadz Ya. di Pondok Pesantren Al-Qahar ini. Nah, pastinya juga namanya juga struktur atau sebuah tata tertib pastinya nggak berjalan dengan sempurna semuanya juga. Ya, betul. Pasti ada saja orang yang masih atau salah satu orang yang masih bandel, Ya, yang betul. melakukan kesalahan atau yang sengaja melanggar kegiatan tersebut. Nah, ketika santri itu melanggar, walaupun sudah dirangkul, diajak atau sudah diberi arahan apapun itu, dia masih melanggar. Apakah ada sanksi yang akan turun ketika santri itu melanggar? Ya, untuk sanksi ya kita di sini untuk setiap santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Al-Qahariyah, tentunya kita di sini juga takjirnya bukan main Oh, tangan. tajir itu apa Pak Ustadz? Nah, kalau untuk tajir itu adalah salah satu sanksi, karena kalau dunia pesantren itu sebutnya itu adalah takjir ya. Atau hukuman ya? Hukuman Ya, seperti hukuman. gitu kalau bahasa santri mah. Nah, untuk Pondok Pesantren Al-Qahariyah tentunya di sini satu kita tidak main tangan, tidak semisalkan kita memberikan hukuman-hukuman apa, kita di sini hukumannya juga mendidik kepada santri. Kayak semisalkan kalau santri melanggar ini kita suruh baca Quran, suruh ngapalin jurumiyah, suruh ngapalin yakulu, agar nanti santri itu kalau dikasih tajiran lebih giat lagi. Iya, Gitu, semacam nanti kayak bersih-bersih dan sebagainya begitu. Paling untuk tajiran seperti itu, Pak ya. Oh, berarti semakin dia melanggar, maka semakin dia rajin juga. Ya, begitu. Mutolaahnya ya, Ya, karena tadi sebutannya ya, mutolaahnya itu biar ya. ada paksaan. Kalau Iya. biasanya kalau anak-anak terpaksa itu nanti anak-anak lebih giat lagi, lebih Iya. tekun. Ya. Terpaksa, terbiasa, Bisa. benar, mantap banget ini. Nah, dari banyaknya dari banyaknya santri Al-Qahariyah, dari santriawan, santriawati, ini pasti Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini memiliki fasilitas. Betul. Nah, saya mau nanya, apa saja fasilitas yang tersedia di Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini untuk memenuhi kegiatan atau program tahunan di Pondok Pesantren Al-Qahariyah? Ada fasilitas apa aja nih Pak Ustadz di Pondok Pesantren? Untuk fasilitas di Pondok Pesantren Al-Qahariyah tentunya di sini ada yang sangat mantap untuk fasilitasnya. Yang pertama kita menyediakan masjid. Masjid itu ada tempat sholat santriawan dan juga masyarakat, ya gitu seluas cukup untuk 500 orang lebih ya. Untuk masjidnya, dan juga nanti kita sudah nanti ada aula utama. Aula utama. Nah, untuk aula utama ini untuk semua kegiatan nanti kayak misalkan untuk santri-santri dekat Muntakhir remaja mengaji di situ di aula pertama, seperti kegiatan muhadoro, seperti kegiatan riyadhah, seperti kegiatan seni baca Al-Quran, itu di aula utama kita melaksanakannya. Adapun nanti seperti kegiatan-kegiatan tahunan itu kita di aula pertama. Dan nanti untuk fasilitas selanjutnya kita di sini menyediakan seperti kantin ada, ini kantin atau kantinnya itu serbaguna, Itu dikelola oleh santri juga. Dikelola oleh santri itu Insya Allah. untuk kantin. Belajar juga nih, marketing ada di sini. Marketing ada. Kita ini bukan hanya bisa mengaji, semuanya kita siap pakai. Karena di Al-Qahariyah itu bukan hanya bisa mengaji, ketika kita terjun ke masyarakat kita siap pakai orangnya. Mau suruh kerja kita siap, mau suruh mengajar ngaji kita siap, mengajar sekolah kita siap, mau main qasidah siap dan sebagainya kita udah siap semua. Dan untuk fasilitas selanjutnya kita menyediakan seperti koperasi. Koperasi Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini menyediakan seperti kitab-kitab. Kalau santri untuk beli apapun tidak diharuskan untuk keluar. Iya, berarti biar gak capek, Biar gak gak bolos capek. ongkos juga berarti Ya, ya. itu juga sama dikelola oleh santri ya. Menyediakan fasilitas yang lainnya. Dan apapun nanti kita menyediakan seperti ruang seni ya. Oh, ruang seni. Atau Ada sebut sanggar seni juga di sanggar sini? seni ya di sini. Oh, emang saya dengar-dengar sih sanggar seni Al-Qahariyah ini sangat populer ya. Populer di sekali, Bogor ataupun di Jawa Barat juga Jawa udah Barat terkenal. Oh, terkenal dari ya. sanggar seni ini. Sanggar seni Al-Qahariyah ini menyediakan seperti kita ada qasidah, ada marawis, ada juga nanti seperti gambus, ada juga hadroh, palang pintu dan sebagainya lagi masih ada. Untuk pasti bahkan untuk sanggar seni Al-Qahariyah ini kita semacam qasidah itu kita juga sudah mewakili Jawa Barat. Alhamdulillah tahun 2025 ya kita mewakili Jawa Barat, alhamdulillah kita juara di situ juga ya. Untuk fasilitas itunya. Dan nanti kita juga ada fasilitas seperti majlis talim itu fasilitas selanjutnya itu majlis talim untuk kegiatan-kegiatan santri mengikuti majlis. Untuk seperti kita belajar Ratibul Hadad, seperti kita belajar zikir di situ dilaksanakannya fasilitasnya ya.
Wah, berarti dengan adanya fasilitas ini juga mendukung kemajuan santri dan pondoknya juga ya. Ya, bahkan di sini juga kita ada ruang media. Ruang Ya, media. Oh, ada ruang media juga. Ada di sini ruang medianya atau kita studio Al-Qahariyah. Ada studio. Ya, Ini itu. yang kita pakai saat Nah, ini ya. ini adalah salah satu studio Al-Qahariyah. Ya, untuk melaksanakan seperti kita mengadakan live, konten-konten santri di sini untuk melaksanakannya. Adapun nanti di ruang-ruangannya juga ada. Itu. Ada juga ada terakhir nih Adispat. Ada apa? Itu juga menyiapkan fasilitas ada lapangan bola. Wah, lapangan bola. Ya, Keren futsal. sekali ini. Ya, nanti santri itu agar sehat, ya kan. Kalau misalkan badannya sehat, terus kuat badannya, mengaji juga kita enak gitu. Iya. Kalau sakit-sakitan kan ripuh ngajinya juga ya. Juga ada lapangannya. Itu sebagian fasilitas di Ponpes Al-Qahariyah. The best pokoknya untuk kalian yang mau masuk pondok pesantren Al-Qahariyah tadi sudah disebutkan begitu banyak fasilitasnya, dan juga dari fasilitas ini bisa dilihat banyak sekali yang bisa tercapai atau bikin semua santri ini lebih maju dari fasilitas itu ya. Oke. Lah, pastinya dengan banyaknya fasilitas Pak Ustadz ya, kebersihan pasti sangat dilihat ya. Betul Karena sekali. tadi Pak Ustadz bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau kitanya sehat, belajar juga makin semangat, makin enak gitu ya. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab atas fasilitas, atau nanti dari struktur organisasi yang memegang fasilitas tersebut, atau seperti apa? Bagaimana cara mengelola fasilitas itu dari kebersihannya atau menjaga kenyamanannya itu dari apa Pak Ustadz? Ya, untuk kebersihan, menjaga kenyamanan, ya kan, untuk menjaga kebersihan di Pondok Pesantren Al-Qahariyah, karena tadi kita agar lebih bersih, karena belajar juga lebih enak ya. Kalau bahasanya bersih pipir, bersih pikir gitu ya. Nah, untuk itu kita ada nanti petugasnya itu namanya nanti di organisasi itu namanya seksi kebersihan. Yang mana nanti seksi kebersihan itu penanggung jawab di semua kebersihan Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Nanti ada putra juga ada, untuk putri juga ada, yaitu sesi kebersihannya. Dan nanti untuk kebersihannya itu setiap hari itu mengadakan piket. Oh, piket, ada piketnya. Ya, piket itu nanti setiap halaman itu kita ada petugas-petugasnya, seperti nanti di aula atau di majlis taklim atau di sanggar atau di masjid atau nanti di dapur, itu semuanya kita diadakan piket, itu di jadwalnya nanti itu santri dibagi-bagi tugasnya. Itu nanti setiap hari itu, setiap pagi, itu setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, subuh, kita itu semuanya melaksanakan kebersihan. Itu nanti ada jalur piket-piketnya. Oh, berarti di samping fasilitas yang mendukung kegiatan santri dan santri pun menggunakan fasilitas itu, santri juga diajarkan bertanggung jawab. Betul. Ketika menggunakan fasilitas tersebut ya, dengan arahan tadi seksi kebersihannya ya, berarti dari struktur organisasinya. Oke, berarti yang memegang kendali atau memegang fasilitas penanggung jawab itu sesuai struktur yang telah dicantumkan tadi ya. Betul sekali. Nanti juga kita seperti kebersihannya ada juga yang mingguan. Kalau mingguan itu nanti kita itu namanya MPP. Apa tuh? MPP itu minggu pagi produktif. Bagaimana tuh minggu pagi produktif itu nanti setiap santri itu satu minggu sekali, atau kalau kebersihan itu kita 2 minggu sekali, kita itu melaksanakan kebersihan bersama. Nah, nanti seminggu sekali kita bebersih, seminggu sekali kita mengadakan futsal. Ya, futsalnya itu nanti kita berangkat ke sekolahan, ya, ke Yayasan Nuriyatul Mutmainah, ke sekolah SMP IT As-Sakinah atau SMA IT As-Sakinah. Dan untuk bulanannya kita itu sebelum kunjungan atau penjengukan semua wali santri itu kita mengadakan krida. Ya, bersih-bersih besar ya, bersih-bersih akbar. Itu semua santri wajib bersih-bersih setiap halaman, setiap ruangan, nanti untuk menyambut santri-santri atau wali santri yang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Seperti itu. Sangat mantap sekali ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz dari fasilitasnya, fasilitas mendukung, dan santri pun bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, dan juga banyak kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas tersebut yang membuat santri itu makin sehat, makin berkembang, jadi makin semangat juga belajar di pondok pesantren. Ya, betul sekali. Nah, dari fasilitas yang banyak ini pastinya ada dana yang dikeluarkan ya. Betul sekali. Tahu pasti ada dana yang dikeluarkan. Nggak mungkin tiba-tiba ada alat qasidah, nggak mungkin tiba-tiba ada lapangan bola atau sebagainya. Nah, mohon izin ini Pak Ustadz ya, dari Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini, dari sumber dananya itu, atau apakah ada dari subsidi dari pemerintah atau ada dana dari bantuan segala macam atau gimana ya Pak Ustadz? Nah, untuk pendanaan untuk setiap pembangunan atau seperti fasilitas yang lain untuk menyiapkan fasilitas, itu kita di sini tidak ada yang namanya kita subsidi dari pemerintah.
tidak ada juga donatur. Kita di sini untuk dana berdiri sendiri langsung dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Ya, karena di sini juga kita memberikan contoh pimpin itu kepada santri agar hidup itu kita ibda bin nafsi, memulai dari diri kita sendiri. Itu jadi semua pendanaan fasilitas dari kayak qosidah, alat-alat qosidah, marawis dan semuanya itu langsung dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Qahariyah. Ya. Ini sudah jelas ya teman-teman, dari fasilitas ini itu berdiri sendiri dikelola dananya. Makanya gurunya ini memberikan contoh yang sangat baik berarti Sangat baik bagi sekali. santri ini. Berarti santri ini jangan takut ketika terjun nanti, harus mulai dari mana? Mulailah dari diri sendiri Ya, betul pasti. sekali. Kalau kita kuat, kita yakin pasti ada jalannya ya. Pasti ada jalannya. Pasti bisa ya Pak Ustadz ya. Nah, dari sebanyaknya pertanyaan ini, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz ya. Ya. Saya mau nanya, bagaimana cara Pak Ustadz nih, tadi kan sudah jelas mengkontrol atau mengkoordinasi setiap struktur organisasi. Nah, ketika santri melakukan kesalahan, apakah ketika pengurus juga melakukan kesalahan, akankah adanya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pengurus Ya. tersebut? Ini yang paling penting ya. Iya. Kalau kita nih sebagai pengurus, itu kita harusnya memberikan contoh kepada santri. Gitu. Kalau misalkan itu. pengurusnya baik, nanti anak buahnya juga ngikutin baik. Iya. Kalau misalkan pengurusnya gak baik, nanti anak-anak bilang begini, pengurusnya juga begitu. Oh, iya. Makanya saya ini sebagai rois itu memberikan peraturan kepada semua pengurus juga. Dari misalkan untuk pengurus yang bawa HP, atau pengurus yang bawa handphone, Iya. atau misalkan pengurus yang keluar tanpa izin, atau misalkan pengurusnya melakukan kesalahan, sama itu nanti akan diberikan sanksi langsung sama saya. Karena agar pengurusnya juga disiplin, dan juga pengurusnya juga nanti untuk memberikan contoh kepada santriwan ataupun santriawati itu menjadi menjadi contoh yang baik untuk santri-santrinya. Pasti ada ya. Iya. Wah, sungguh luar biasa Pondok Pesantren Al-Qahariyah ini. Dari banyaknya pertanyaan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz Yunus ya, tentang bagaimana Pondok Pesantren Al-Qahariyah, apa saja kegiatannya, apa saja fasilitasnya, mengenai kebersihan, struktur organisasi, Ya, dan betul. kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Pondok Pesantren, mau tahunan, mingguan, harian, bulanan, itu semua lengkap. Lengkap Ya. sekali ya. Dan juga untuk peserta didik baru, untuk santri-santri baru yang mendaftar Al-Qahariyah itu, dari pengurus pondok pesantren saja tadi sudah menjelaskan, nggak perlu koar-koar ngasih ini biar masuk, enggak, dicontohin juga dari para alumni itu. Betul sudah bukti sekali. nyata sekali Bukti ya. nyata. Real ya. Iya, real. No fake. No fake kita, no emeng-emeng kita di sini ya. Pokoknya Dok Markoto. Oke, baiklah Pak Ustadz. Mungkin cukup sekian ya, Ya. dari wawancara saya. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Bogor mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya, kepada Pak sama-sama. Ustadz dengan atas waktunya yang Ya. telah meluangkan waktunya, meninggalkan kegiatannya untuk melakukan wawancara dengan saya. Semoga Pondok Pesantren Al-Qahariyah makin maju, Amin. sukses, lancar, dan Amin. dan saya juga berikan kesehatan selalu, dimudahkan Amin. selalu rezekinya, pokoknya Amin. lancar terus semuanya, segala urusannya ya Pak Ustadz Ya, amin, amin. Selesai. Tapi sebelum kita tutup, saya minta dong kata-kata motivasi untuk semua orang yang nanti nonton, atau maupun untuk santri Al-Qahariyah juga yang menonton, buat biar semangat lagi belajarnya atau mencari ilmunya. Baik, kata-katanya apa Ustadz? Kata-kata nih. Siap. Ya. Jika yang kosong adalah akalnya, maka isilah dengan ilmu. Jika yang kosong adalah hatinya, maka isilah dengan zikir. Pantun kan ya? Boleh, cakep. Hari Minggu ke rumah Abah. Cakep. Pulangnya naik sepeda. Artinya, mau Pak Ustadz? pesantren, mau sekolah, langsung aja di Al-Qahariyah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.